So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Tecno Mobile, yaitu Tecno Spark 9T atau Tecno Spark 90. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari Tecno Spark 9T atau Tecno Spark 90. Di bagian depannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ada dua warna yang cukup mencolok, yaitu warna putih sama warna orange. Dan ada beberapa sentuhan warna biru, birunya Tecno ya, seperti di bawah sini sama logonya sendiri yang warna biru. Sebelah kiri seperti ini, sebelah kanan seperti ini, di bagian atas kosong. Di bagian bawah ini ada keterangan mengenai storage-nya 64 GB. Internalnya sama RAM-nya ini 4 GB dan ada nama varian warnanya yang mau kita unboxing kali ini namanya Burang Blue. Ya, seperti ini. Lalu di bagian belakang ada 6 key selling point ya yang bisa kalian lihat sendiri, ada 32 megapiksel kameranya. Layarnya 90 Hz, terus pakai chipset MediaTek Helio G37, ini chipset baru ya di Indonesia. Setauku baru smartphone ini yang pakai G37. Terus baterainya 5000 mAh, 13 megapiksel sama memori Fusion up to 7 GB plus 128 GB. Oh, mungkin maksudnya expandable RAM-nya ini 3 GB, jadi RAM-nya sekarang jadi bisa 7 GB, bisa dibilang kayak gitu. Sama 128 GB mungkin ini bisa dikasih micro SD up to 128 ya. Mungkin seperti itu maksudnya Tecno. Mungkin informasi kayak gitu nggak sepenuhnya benar, karena kalau mau nulis expandable RAM jangan ditulis 7 GB langsung ya, tapi kayak yang di bagian depan ini 4+3 ini yang harusnya bener sih, jadi nggak boleh nulis 7 GB, itu takutnya nanti ada yang misleading ya. Jadi saran aja buat Tecno. Lalu kita buka, di sini ada HP-nya tapi ini kita singkirin terlebih dahulu. Lalu di bagian bawah, oke, kita bisa nemuin ada SIM ejector ya, seperti inilah, nggak usah dikeluarin. Terus di bagian sini ada casing. Oh, bagian bawahnya ini masih berantakan ya, kayak Infinix yang tahun-tahun lalu. Sekarang Infinix udah berbenah, tapi Tecno kayaknya belum, jadi ya masih berantakan seperti ini. Makanya tadi boxnya kalau digonjang-gonjang itu agak apa ya, bunyi-bunyi seperti ini. Nah, ini buat case-nya seperti ini. Kotak ini kayak iPhone ya, kotaknya kotak banget nih. Oke, di sini ada tulisan kayaknya Spark sih, ini tulisan-tulisan tipis seperti ini yang mungkin bakal susah kebaca sama kalian. Terus ada kepala charger, harusnya sih 10 watt aja ya. Yap, ini kepala chargernya cuma 10 watt, 5 volt 2 ampere aja. Lalu ada kabel charger yang aku kira masih micro USB, ternyata udah USB Type C. Keren lah langkah dari Tecno ini. Ada aksen warna orange-nya. Terus ada badge yang ngasih tahu kalau ini tuh punya garansi 12 plus 1 bulan. Oke, lalu ada buku paduan, kartu garansi, dan udah, nggak ada apa-apa lagi. Ini sekarang kita beresin terlebih dahulu, kita mau langsung fokus ke HP-nya. Oke, ini dia HP-nya. Di bagian depan ini ada beberapa poin-poin penting dari HP ini, tapi ini kayaknya sama kayak yang di bagian belakang tadi, jadi langsung kita skip. Dan bagian belakangnya cukup unik. Oke, ini mengingatkan, tunggu sebentar, ini dilepas dulu aja deh. Yep. Oke, desainnya seperti ini, glossy ya. Dan di bagian kameranya, kalau kalian benar-benar perhatiin, ini kayak kameranya Huawei. Terus kameranya siapa lagi ya, Vivo, yang ada dua gede, sama di bagian satunya ini ada dua buah kamera ya harusnya ya, berarti. Ya, di sini ada dua buah kamera kecil yang jadi satu tempat. Sementara ini kemungkinan kamera utamanya di sini yang sendirian. Di sini ada LED flash. Buat warna birunya sebenarnya aku kurang suka sih, karena ini di bagian belakang ada tulisan, tunggu sebentar. Nah, ini stop at nothing. Kenapa dikasih gini ya? Harusnya polosan aja lebih oke. Nah, ini kalau ada logonya kayak gini Tecno Spark sih masih mending ya. Cuma kalau ada tambahan-tambahan seperti ini aku rasa nggak penting sih. Buat materialnya jelas plastik, tapi finishingnya aku kurang suka sih. Ini gampang banget nyeplak bekas sidik jari, tuh bisa kalian lihat. Ini gampang kotor, jadi saranku ya pakai case-nya aja yang tadi udah dikasih. Terus buat frame-nya hampir mengotak, nggak bener-bener ngotak. Ya ini ngotak sih, kelihatan ngotak tapi nggak bener-bener ngotak. Kalau diberdiriin ya agak susah, karena ini nggak bener-bener ngotak ya. Terus di bagian samping kanan ini ada tombol volume sama tombol power. Tombol powernya ini merangkap sebagai fingerprint scanner ya. Lalu di bagian atasnya ini kita lihat, nggak ada apa-apa. Sebelah kiri ada SIM slot.
SIM slotnya ini harusnya triple slot sih, setauku Infinix, Tecno selalu triple slot. Set, ya. Ini triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu microSD tambahan. Lalu di bagian bawahnya, yang kita bisa lihat ada masih dikasih jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, USB-C sama grill speaker. Oke, sekarang kita bakal nyalain HP-nya dan kita mau setting-setting dulu si Tecno Spark 90-nya ini terlebih dahulu. Ya, gitu aja. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Tecno Spark 9T. Dan sebelum lanjut kita bahas spesifikasi dari smartphone yang satu ini, seperti biasa kita mau ngetes performa kecepatan baca dari sensor fingerprint yang ada di sebelah kanan. Tadi sih aku udah nyoba ya, dan kecepatannya ini standar lah buat HP entry level. Dimana ini nggak terlalu lambat, tapi juga ya nggak cepet-cepet banget. Tapi ini udah lumayan enak lah buat dipakai sehari-hari ya. Jadi miss bacanya juga jarang, jadi udah cukup nyaman sih kalau menurutku. Oke, sekarang aku bakal bacain spesifikasinya, kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi pertama buat performanya dulu nih, si Tecno Spark 9T ini itu dibekali dengan chipset baru yaitu MediaTek Helio G37. Ini adalah chipset pembaharuan atau upgrade dari Helio G35 yang ya sering dipakai HP-HP entry level juga di tahun 2000, mulai dari tahun 2019 kayaknya, 2019, 2020 sampai 2021. Dan ya kayaknya MediaTek kalau misal pakai G35 lagi mungkin bakal dicengin kali ya, makanya mungkin ganti nama. Buat performanya sendiri tadi aku udah nyoba buat main game PUBG Mobile, ya masih sama sih, rasanya tuh masih sama kayak MediaTek Helio G35 yang dulu pernah aku coba, ya sering aku coba di HP-HP entry level tahun-tahun lalu, dimana buat main PUBG Mobile ini performa atau settingan yang kita dapat ada di smooth medium sama HD medium kalau nggak salah. Nanti kalian bakal lihat sendiri b-rollnya seperti apa, dan ya bisa kalian lihat sendiri gameplaynya juga. Ini agak patah-patah, frame rate-nya ada di kisaran ya mungkin 20-30 fps. Buat yang emang pengen have fun aja sama temen, ya ini bisa sih, masih cukup bisa buat dipakai. Cuma kalau udah kompetitif ya ini nggak bisa jelas. Terus buat kapasitas RAM-nya sendiri ini 4 GB dengan internal storage yang ada di 64 GB. Buat RAM-nya sendiri ini ada fitur yang namanya expandable RAM sampai 3 GB ya, jadi 4 plus 3 GB, sama ada slot buat micro SD. Kalau kita lihat dari boxnya sih tadi 128 GB ya, harusnya ya 128 GB. Buat baterainya sendiri ini 5000 mAh, kecepatan ngecasnya 10 watt aja, ya standar buat HP entry level. Terus buat sistem operasi ini udah Android 12 dengan basis ini iOS 8.6. Ya tampilannya sebenarnya mirip-mirip kayak XOS dari Infinix ya yang 7.6 ya. Jadi ini belum ada pembaruan lagi sih dari Tecno, jadi masih tampilannya ya masih gini-gini aja, belum ada yang terbaru kayak Infinix kan dia udah ada banyak widget-widgetnya tuh, jadi tampilannya lebih keren. Kalau ini masih seperti ini, meskipun kalau kita lihat ke sebelah samping ini kalian bisa lihat ada tampilan yang cukup menarik ya, mulai dari RAM-nya berapa persen yang dipakai, lalu ada cuaca. Ini tabel-tabel yang menarik. Mungkin kalau kita geser, oh nggak bisa ya, mungkin widgetnya widget yang nggak langsung terpasang, jadi kita harus pasang manual nih. Pilihannya seperti ini, tidak terlalu banyak seperti Infinix XOS. Oke, seperti itu. Terus kalau buat layarnya sendiri ini pakai layar panel IPS, resolusinya HD+, 720x1600 pixel. Luas layar ada di 6,6 inci dengan refresh rate yang udah 90 Hz. Jadi buat dipakai scrolling ya harusnya cukup nyaman ya. Selagi aplikasi yang kita pakai aplikasi yang ringan, ya pasti bisa dapetin frame rate di 90 Hz. Seperti itu. Terus kalau buat kameranya ini kita bisa lihat di bagian belakang ada 3 buah kamera, meskipun lingkarannya cuma kelihatan 2, tapi ini sebenarnya ada 3 kamera, dimana ada kamera utama 13 megapiksel, 2 megapiksel depth, sama QVGA ini nggak tahu lensa apa ya. Kalau kita ngomong sejujur-jujurnya sih ya sebenarnya ini cuma punya 1 buah kamera aja yang 13 megapiksel itu tadi. Terus kalau buat di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Ya aneh sih, di bagian depan justru resolusinya lebih gede. Dan buat hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto sama video singkat berikut ini.
Oke, ini kamera utama dari Tecno Spark 9T. Hasilnya seperti ini. Ini kualitas perekaman video HP-HP murah wajar sih kayak gini. Kayak dynamic range-nya tuh kurang banget ya ketika lagi ekstrim kayak gini. Ini kamera depan. Hasilnya lumayan. Justru malah menurutku kamera depannya kelihatan lebih bagus. Di sini nggak ada stereo speaker, nggak ada NFC. Terus apalagi ya biasanya HP murah ya nggak ada lah, intinya standar aja HP ini. Cuma buat harganya sendiri ini aku belum tahu, nanti mungkin kalau udah tahu aku bakal tulis di deskripsi video ini. Kalau misal harganya 1,5 juta ini masih oke, 1,5 juta ke bawah ini masih oke. Cuma kalau udah di atas 1,5 juta sebenarnya masih banyak pilihan yang lebih worth it sih ketimbang HP ini. Ya nanti bakal aku cantumin aja di deskripsi, jadi aku belum bisa ngasih kesimpulan. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.